Shalom sahabat RPKM yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semua kita dalam penyertaan diberkati oleh Tuhan, dikaruniakan kesehatan, hidup berkecukupan. Haleluya, puji Tuhan. Semua karena anugerahnya. Dan segala hormat, kemuliaan, pujian bagi Bapa di surga dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bapak Ibu, sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, kembali kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kita semakin bertumbuh. Selalu katakan kepada diri sendiri, aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena firman. Haleluya, puji Tuhan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, firman Tuhan dengan topik yaitu sulitnya menemukan orang jujur. Wow, sulitnya menemukan orang jujur. Apa mungkin ada orang jujur di dunia ini? Langkah orang jujur di dunia ini. Nah, itu dia. Ya, mari bersama-sama sebelum lebih jauh kita lebih meneruskan firman Tuhan ini. Ya, kita baca lebih dahulu ya. Kita baca lebih dahulu dari kitab Mika 7 ayat 2a. Mika 7. Bacaan kita diambil dari Mika 7 ayat 1 sampai 6. Mika 7 ayat 1 sampai 6. Jadi saya membaca khususnya ayat yang ke-7, ayat maksudnya masuk ayat 2a. Mika 7 ayat 2a berkata demikian. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Perhatikan baik-baik, firman Tuhan berkata demikian. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Tiada lagi orang jujur di antara manusia. Wow, luar biasa. Firman Tuhan ini sangat keras ya, yang disampaikan Mika, ya Nabi Mika kepada bangsa Israel. Ini bukan saja kepada orang-orang Israel, kepada kita juga di zaman ini ya. Jadi itu kalau kita mau berterus terang, Bapak Ibu, ya di zaman seperti sekarang ini sulit rasanya untuk menemukan atau mendapati orang yang benar-benar jujur. Nah, gitu. Orang yang benar-benar jujur, ya. Nah, tapi banyak orang hidup dengan kepura-puraan. Baik Bapak Ibu, mari kita mengerti dulu ya apa kata jujur. Ya, pengertian dari kata jujur kita definisikan, yang didefinisikan dengan sederhana. Pertama, jujur itu adalah hati yang lurus. Nah, itu ya. Hati yang lurus, tidak berbohong. Atau bisa juga dikatakan berkata apa adanya. Ya, apa adanya. Ya, itu. Lalu yang kedua, definisi jujur itu adalah tidak curang. Nah, tidak curang. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah tulus ikhlas, tidak munafik, tidak bermuka dua. Wow. Apa yang maksudnya bermuka dua ini? Berarti wajahnya Tuhan. Ya, ini bisa saja dikatakan lain di hati, lain di bibir lah gitu. Wajahnya bisa senyum tapi hatinya jahat, ya kan gitu. Nah, itu ya. Ya, itulah kemunafikan saudara ya. Jadi kita lihat perhatikan bersama-sama sahabat RPKM, kejujuran itu lahir dari mana? Dari hati yang bersih. Sekali lagi, kejujuran itu lahir dari hati yang bersih dan kemudian ya terrefleksi melalui perkataan ataupun perbuatannya yang bisa dilihat, disaksikan, didengar, ya dinikmati orang lain. Nah, pertanyaannya yang perlu kita renungkan bersama-sama, mengapa di masa sekarang ini kejujuran itu sulit ditemukan? Mengapa? Karena kebanyakan orang lebih mementingkan diri sendiri demi memperkaya diri sendiri, demi mementingkan kenyamanan sendiri, demi mengikuti kehendak sendiri, semuanya sendiri. Akhirnya orang seperti ini biasanya akan menghalalkan segala cara, berkata bohong, menipu, mencuri atau sebagainya pun dia akan kompromi dengan hal itu demi kebahagiaan, dalam tanda kutip itu bahagia menurut dia, demi kepuasan, demi nafsunya, demi keinginannya, dia menghalalkan segala cara. Itu sebabnya korupsi tidak pernah berhenti. Ya,
Masih banyak yang OTT, operasi tertangkap tangan oleh KPK, bahkan juga kejaksaannya, yang kelihatannya selama ini kita kaget orangnya baik, baik, ternyata OTT. Nah, itulah, ya, mengapa? Ya tidak puas dengan apa yang sudah didapatkan, sudah lebih dari cukup. Ya ingin lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya, tapi dengan cara lain, dengan cara merugikan orang lain, dengan cara merugikan masyarakat, dengan cara merugikan negara. Luar biasa. Di sinilah Mika utusan Tuhan menyatakan dalam tulisannya tentang kemorosotan akhlak umat Israel pada saat itu. Bahkan ini juga terjadi di masa kini, saudara. Kemerosotan moral terjadi ada di mana-mana. Makanya kejahatan itu tidak pernah berhenti, malah justru semakin meningkat. Dikatakan di Mika yang sudah kita baca tadi, khususnya ayat kedua B sampai ayat ketiga, nah, firman Tuhan yang mengatakan demikian. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan, berbuat jahat. Pemukap menuntut, hakim dapat disuap. Hakim dapat disuap. Luar biasa. Apakah bukankah sekarang ini hal seperti sering terjadi? Ya, nah, lawyer atau pengacara sering disuap, makanya kadang-kadang ada candaan, tapi sekali itu benar adanya. Ya, orang benar bisa menjadi salah, orang salah bisa menjadi benar. Mengapa? Karena uang. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi keputusan itu tergantung kepada besarnya uang. Makanya tidak lihat sering ya OTT juga yang terjadi di pengadilan, di kehakiman, di kejaksaan, bahkan pengacara, ya. Nah itu. Nah, lagi nih hukum mereka putar balikkan, wow, luar biasa. Itu tadi hukum mereka diputar balikkan. Jadi itu dia. Seharusnya memperjuangkan keadilan, kebenaran, tetapi yang ada adalah ya diputar, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Karena apa? Karena uang. Bahkan seringkali saksi ahli pun berbohong, membohongi diri sendiri demi uang, yang membohongi Tuhan. Hai, engkau yang melakukan itu, sekalipun engkau mendapatkan uang, tapi engkau akan berperkara dengan Tuhan. Bertobat, jangan lakukan itu, jangan ulangi lagi hal seperti itu. Jangan manfaatkan jabatanmu, jangan manfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada seperti itu untuk merugikan orang lain, merugikan dirimu, untuk mencari uang, menghalalkan segala cara. Jangan menyalahgunakan kekuasaan, jangan menyalahgunakan jabatanmu. Ya, itu. Jadi saudara-saudara, ini penting, ini teguran bagi kita apa yang dikatakan oleh Mika. Jadi apa yang ditulis oleh Mika itu tidak jauh berbeda dengan keadaan manusia sekarang ini. Apapun situasi, saudara Tuhan, apapun keadaannya, seharusnya orang percaya dituntut untuk apa? Menunjukkan perbedaan, menunjukkan kualitas hidup yang tidak terbawa oleh arus dunia ini. Tidak ikut-ikutan. Mungkin kita dimusuhi, mungkin kita mendapatkan sedikit karena apa yang kita kerjakan dalam kejujuran, keadilan. Orang percaya dituntut menjadi orang yang jujur dengan segala bidang. Orang percaya dituntut menjadi orang yang hidupnya jujur dalam segala bidang. Dalam segala bidang kehidupan. Sebab tanpa kejujuran tidak mungkin kita akan mengalami namanya kebahagiaan. Ya, contoh. Bila kita dalam suatu keluarga, suami tidak lagi berlaku jujur terhadap istrinya ataupun sebaliknya demikian, bisa dipastikan bahwa hubungan antara anggota keluarga akan dipenuhi dengan apa? Kecurigaan. Karena ada di sana keadaan yang pura-pura ataupun kepura-puraan. Ada sesuatu yang disembunyikan, dirahasiakan. Tidak ada lagi kesatuan hati. Dampaknya apa? Dampaknya tidak ada sukacita, tidak ada damai. Bahkan ini bisa terancam kepada perceraian, saudara-saudara. Luar biasa. Jadi suami harus jujur kepada istri, istri harus jujur kepada suami.
Ya, kalau kita sebagai pekerja harus jujur bertanggung jawab kepada atasan kita, kepada pimpinan kita. Jangan manfaatkan jabatanmu ataupun jika ada kesempatan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Itu akan merusak dirimu, bahkan merusak orang lain. Ya. Mari kita bekerja dengan jujur. Mari kita berbuat dengan jujur. Orang boleh saja mengatakan bahwa dirinya adalah orang jujur. Boleh saja mengatakan jujur, tapi waktu yang membuktikan. Tetapi jika terhadap manusia yang kelihatan saja mengasihi Tuhan, kita tidak bisa jujur, mustahil kalau dia bisa jujur terhadap Tuhan. Nah, ya. Sekali lagi, kalau di hadapan manusia saja kita tidak jujur, maka mustahil kalau kita bisa jujur kepada Tuhan. Ini ada nasihat Salomo ya, menasihati kita di Amsal 2 ayat 20 sampai 21. Ini firman bagi kita semuanya, termasuk bagi saya yang menyampaikan hari ini ya. Dikatakan gini. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercacat celala yang akan tetap tinggal di situ. Luar biasa, puji Tuhan. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tidak bercelala yang akan tetap tinggal di situ. Orang yang jujur akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang jujur hidupnya akan tenteram, hidupnya akan tenang, hidupnya akan damai. Jadi jangan sesuatu yang sulit. Tuhan perintahkan, berarti kita sanggup melakukannya. Kalau kita tidak bisa melakukannya, artinya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hanya dengan kekuatan Tuhan, kita hidup di dalam kejujuran dalam segala bidang kehidupan. Haleluya. Maka renungan ini saya tutup dengan Amsal 16 ayat 17. Saya akhiri renungan ini dengan Amsal 16 ayat 17 berkata demikian. Jalan orang jujur adalah menjauhi segala jenis kejahatan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jujur itu pasti menjauhi segala kejahatan apapun itu. Nah, itu kita menjaga kemurnian hati kita. Kemurnian hidup kita jujur di hadapan Tuhan. Ya, balik siapapun kita. Entah itu pendeta, entah jemaat, orang profesional, pejabat, siapapun kita. Ya, kita cenderungan tidak jujur. Orang yang pintar khotbah pun, orang yang pintar mengajar pun, ya, seringkali juga terjebak dengan ketidakjujuran, dosa ketidakjujuran. Ya, ini teguran buat kita semua. Ya, mahasiswa apalagi pada saat engkau ujian akhir semester atau ujian-ujian yang lain, jujurlah, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Engkau tidak jujur dan engkau mendapatkan nilai yang baik karena mungkin tidak diketahui oleh dosenmu, gurumu, kalau engkau siswa, dan engkau mendapatkan nilai itu dengan nilai yang bagus, yang baik, itu akan menjadi peringatan bagimu bahwa engkau mendapatkan itu akibat dari ketidakjujuran. Kalaupun engkau mungkin mendapatkan nilai kurang baik dengan yang lain yang tidak jujur, tapi itu karena perjuanganmu, itu sangat mulia. Kau tidak akan pernah merasa tertutup. Engkau mahasiswa yang sedang menyusun karya ilmiah skripsi, ya jujurlah, kerjakan sendiri, buat sendiri, kerja keras sendiri. Jangan engkau mengandalkan orang lain. Jangan suruh orang lain untuk membuat karya ilmiahmu dan engkau bayar dengan uang. Itu tidak jujur. Itu tidak jujur. Ya, kerjakan sekalipun awalnya sulit, susah, karena ada yang membimbing, banyak bertanya, pasti engkau bisa. Dan engkau orang-orang yang menawarkan diri untuk membuat karya ilmiah, hati-hati. Ya, engkau juga mengajar orang tidak jujur. Engkau mengajar orang tidak jujur, berdusta, berbohong demi uang. Berhenti untuk melakukan itu. Mari kita berjuang untuk hidup jujur bersama-sama untuk pemulihan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi teguran, kekuatan, motivasi untuk kita untuk berubah, berubah. Ya, kalau kita lakukan, maka tidak sulit lagi untuk menemukan orang yang jujur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, memampukan kita hidup jujur.
Sampai bertemu di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.